Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga hari ini tetap semangat, tetap dalam kondisi sehat, stay at home, dan juga tetap standby di depan layar komputernya, atau bisa jadi juga bisa lewat HP-nya masing-masing. Hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah mata kuliah kewirausahaan, ya, mohon maaf. Kali ini bertemu lagi dengan saya, Bu Ita Apriliani, dengan tema home care. Ya, ya. Ketika harus stay at home, berarti kita jadi ingat ada salah satu bidang di keperawatan yang membahas tentang home care, ya. Nah, bicara home care mungkin teman-teman juga sering mendengar istilah ini, ya. Pastinya juga mungkin pernah baca-baca literatur seputar home care ini. Nah, namun tidak ada salahnya hari ini kita coba bahas agar lebih paham lagi apa itu home care. Oke, langsung saja. Ya, ketika kita melihat posisi kewirausahaan di bidang kesehatan, pastilah kita juga melihat itu dari sisi bagaimana peluang-peluang yang bisa diciptakan oleh perawat, terutama dalam hal pelayanan yang berbasis home care. Nah, konsep home care sendiri adalah layanan dari rentang pelayanan kesehatan yang komprehensif untuk individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bersifat preventif, promotif, dan rehabilitatif. Ya, jadi ketika kita bicara home care, kita lebih menekankan pada bagaimana memberikan pelayanan ketika pasien atau klien yang kita layani ini adalah mereka yang tetap tinggal di tempat tinggal mereka, dan pelayanan yang kita berikan lebih lebih banyak bersifat preventif, promotif, dan rehabilitatif. Home care merupakan kunjungan rumah dan bagian integral dari pelayanan keperawatan, di mana pelayanan ini dilakukan oleh perawat untuk individu, keluarga, masyarakat untuk mencapai kemandirian dan menyelesaikan masalah kesehatan. Ini konsep home care menurut Serwon tahun 91. Kemudian menurut ANA tahun 92, American Nursing Association, home care adalah perpaduan perawat kesehatan masyarakat dan keterampilan teknis yang terpilih dari perawat spesialis yang terdiri dari kumpulan perawat komunitas seperti perawat gerontologi, psikiatri, ibu dan anak, kesehatan masyarakat, dan medikal bedah. Jadi di home care ini untuk perawat-perawatnya, ya, perawat komunitas, terutama mereka yang ahli di bidang gerontologi untuk merawat lansia. Kemudian psikiatri, mereka yang masyarakat yang mengalami gangguan jiwa. Kemudian ibu dan anak, ya, di bidang KIA, kesehatan masyarakat, ya. Kemudian medikal bedah untuk kasus-kasus penyakit dalam dan sebagainya. Adapun konsep home care sendiri bisa digambarkan dengan seperti ini, ya. Jadi di dalam kegiatan home care meliputi kegiatan keperawatan kesehatan jiwa psikiatri, keperawatan medikal bedah, keperawatan kesehatan komunitas, perawatan anak, orang tua, dan gerontologis. Ya. Kenapa ada gerontologis dan orang tua? Karena dari dua kelompok ini masing-masing ini bisa jadi merupakan kelompok sehat namun berisiko. Adapun gerontologi di sini lebih penekanannya lebih bagaimana meningkatkan kesejahteraan para lansia yang ada di komunitas. Dan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesehatan pada lansia, ya. Jadi di sini kenapa dipisah antara keperawatan anak dan orang tua dengan gerontologi. Nah, ini karena memang gerontologi menjadi bidang tersendiri, ya, untuk pembahasan ini.
Selanjutnya, home care sendiri merupakan bentuk pelayanan yang komprehensif bertujuan memandirikan klien dan keluarga. Adapun pemberian pelayanannya diberikan di tempat tinggal klien dengan melibatkan klien dan keluarga, dikelola oleh suatu unit, baik aspek administrasi maupun aspek pelayanan, dengan tenaga profesional maupun non-profesional. Jadi pelayanannya komprehensif, ya, biopsikososial spiritual, ya, dari mulai anak hingga lansia, yang bertujuan memandirikan klien dan keluarga, diberikan pada mereka yang tetap tinggal di tempat tinggalnya masing-masing, melibatkan klien dan keluarga. Jadi kita datang itu bukan semata-mata hanya kita yang memberikan pelayanan, tetapi ada kolaboratif juga antara klien dan keluarga. Kemudian kegiatan home care kita sendiri tetap dikelola melalui suatu unit, ya, baik secara administrasi, ya, untuk pelaporan dan sebagainya, untuk legal etik dan sebagainya, pelayanan dengan tenaga profesional maupun non profesional. Jadi semuanya tetap terkendali sesuai dengan ranahnya masing-masing. Dalam artian home care ini dikelola dengan profesional, ya. Oke. Nah, dari beberapa pengertian yang sudah kita dapat, kira-kira menurut teman-teman kalau dikaitkan dengan kondisi sekarang, sangat memungkinkan ya untuk diberikan ini. Cuma ya ada plus minusnya ya. Oke. Terutama dalam kondisi penyebaran wabah seperti saat ini. Berikutnya karakteristik home care. Nah, karakteristik yang pertama adalah bentuk pelayanannya bersifat promotif dan preventif yang menjadi prioritas utama tanpa mengabaikan upaya pengobatan. Jadi pencegahan dan promosi kesehatan itu menjadi produk utama sebenarnya ya untuk home care ini. Jadi tidak hanya masyarakat tidak hanya membutuhkan perawat pada saat mereka sakit. Justru sebenarnya titik tekan dari home care ini adalah bagaimana pemberian pelayanan itu lebih mengarah pada pencegahan dan promosi kesehatan ya untuk masyarakat. Kemudian ciri yang kedua adalah tata cara pelayanan dilakukan secara terpadu, ya terpadu. Di sini lebih ke arah bagaimana pengelolaannya juga bekerja sama dengan bidang-bidang terkait, ya, di mana keluarga dan klien itu tinggal. Pendekatannya, pendekatan home care ini diselenggarakan dengan pelayanan secara menyeluruh, ya. Kemudian adapun tujuan home care adalah meningkatkan perawatan yang efektif dan adekuat, ya, efektif. Dibilang efektif bagaimana? Ya, karena klien dan keluarga tidak perlu jauh-jauh ke rumah sakit untuk antri, untuk mendapatkan pelayanan yang pastinya lebih membutuhkan biaya, waktu, tenaga, dan sebagainya. Ya, untuk pelayanan adekuat pastinya karena dengan perawat datang ke rumah klien, itu menandakan perawat bisa fokus dengan klien dan keluarganya. Beda manakala masyarakat atau pasien ini ada di rumah sakit, pastinya harus berbagi dengan pasien lain seperti itu. Tujuan yang kedua adalah mendorong pertumbuhan dan perkembangan ke arah normal, ya, dari orang sakit menjadi sehat tentunya. Kemudian melakukan promosi dan presensi kesehatan, ya presensi. Presensi di sini maksudnya ketika seorang perawat mendatangi pasien ke rumah, itu jauh lebih menjadi sebuah data akurat bagi seorang pasien, ya, dibanding ketika seorang perawat bertemu pasien di rumah sakit. Why? Kenapa? Ya, karena dengan perawat datang ke rumah klien, secara tidak langsung perawat akan mendapatkan gambaran yang utuh. Oh, ternyata kliennya ini dari masyarakat ekonomi menengah ke bawah misalnya. Oh, rumahnya belum menjamin kesehatan
ventilasi dan sebagainya. Oh, tetangganya masih buang sampah dan sebagainya, buang sampah sembarangan. Nah, dengan adanya home care ini, perawat bisa lebih bisa lebih melihat kondisi kesehatan si pasien dan keluarganya. Kemudian yang keempat, memperkuat fungsi-fungsi keluarga dan hubungannya. Ya, dengan adanya home care ini, secara nggak langsung perawat bisa mengkolaborasikan antara kerja kita sebagai seorang tenaga profesional untuk kemudian kerjasama dengan keluarga agar masing-masing anggota keluarga bisa saling melaksanakan fungsinya, melaksanakan perannya. Ketika ada salah seorang keluarganya memang membutuhkan pertolongan atau memang kondisi di lingkungan tersebut butuh perawatan. Kemudian tujuan home care yang kelima adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ini menjadi tujuan jangka panjang karena untuk mencapai step-step ini memang butuh proses. Berikutnya jenis pelayanan yang dapat diberikan. Pelayanan medik dan asuhan keperawatan, pelayanan rehabilitasi, pelayanan informasi dan rujukan, pelayanan sosial dan upaya menciptakan lingkungan terapeutik, pendidikan dan latihan, serta higien dan sanitasi perorangan, pelayanan perbaikan untuk kegiatan sosial. Nah, dari beberapa jenis pelayanan di sini, kita bisa melihat hampir semua pelayanan yang bisa kita temui di rumah sakit itu menjadi pelayanan yang juga diberikan oleh perawat home care. Artinya sebenarnya dengan adanya home care ini kita pasien dan keluarganya akan lebih dipermudah ya karena berbagai pelayanan yang diberikan ternyata tidak jauh berbeda. Mungkin kekurangannya adalah nantinya pada fasilitas ya. Fasilitasnya biasanya akan lebih bervariasi kalau dilaksanakan di rumah. Keuntungan home care. Yang pertama, mutu pelayanan akan lebih meningkat. Ya, seperti tadi yang saya jelaskan, ketika seorang perawat fokus pada satu pasien dan keluarganya, pastinya perawat juga bisa lebih memberikan pelayanan yang optimal. Dan keluarga serta klien pun akan lebih merasa puas ketika diberikan pelayanan yang fokus, yang maksimal. Kemudian yang kedua, banyak klien yang suka dirawat di rumah. Ya, karena tidak terjadi hospitalisasi ya. Orang-orang yang mungkin merasa tidak betah di rumah sakit gitu ya, ingin pulang terus seperti itu. Nah, dengan adanya home care ini meminimalisir resiko terjadinya hospitalisasi. Keuntungan yang ketiga adalah meningkatkan kemandirian klien. Nah, ini menjadi salah satu keuntungan manakala klien ini mendapat pelayanan secara prima dengan home care ini, sehingga klien juga bisa distimulus oleh perawat agar bisa lebih mandiri, ya, tidak tergantung karena perawat datangnya tidak pasti ya, maksudnya kadang pagi, kadang siang, sesuai dengan kontrak dengan keluarga pasien. Kemudian partisipasi keluarga dapat terfasilitasi dengan baik, ya. Jadi terfasilitasi lebih baik dengan adanya home care. Yang kelima, memperpendek masa rawat di rumah sakit sehingga biaya perawatan dapat menurun. Ya, yang tadinya harus seminggu dan sebagainya, dengan adanya home care mungkin bisa lebih dipersingkat. Menurunkan resiko infeksi nosokomial ya, infeksi yang didapatkan di rumah sakit. Selain keuntungan, ada juga masalah yang muncul saat melakukan home care. Yang pertama, gaya hidup dan sumber-sumber kehidupan. Nah, ini gaya hidup ini yang seringkali menjadi masalah adalah pada pasien-pasien baik dengan tingkat ekonomi kalangan menengah ke atas maupun tingkat ekonomi menengah ke bawah ya. Sumber-sumber kehidupannya pasti berbeda-beda dengan juga gaya hidup yang berbeda akan sangat mempengaruhi
pelaksanaan home care pada sebuah keluarga, ya. Artinya misalnya ada keluarga yang, dari sisi ekonominya kaya, seperti itu. Nah, mungkin untuk, pembiayaan dan sebagainya mereka tidak masalah, akan tetapi kadang ada nilai-nilai yang kemudian bertentangan, terutama misalnya dalam sisi etika profesi, eee, karena merasa membayar perawat sehingga, eee, perawat dinilai kinerjanya itu hanya dari sisi uang. Nah, ini juga kadang menjadi masalah terhadap pelaksanaan home care. Kemudian status kesehatan saat ini dan penyimpangannya. Penyimpangan dari kondisi sehat ke sakit menjadi sebuah, PR buat perawat bagaimana untuk mengkaji, kondisi sebelum pasien ini sakit dan setelah sakit, dengan latar belakang keluarga yang pastinya itu akan sangat mempengaruhi tingkat kesehatan si pasien tersebut, ya. Yang, mungkin dari sisi, status kesehatannya mereka kurang diperhatikan ketika sebelum sakit. Nah, apakah ini ketika dilakukan home care juga masih sama atau tidak? Ini juga menjadi masalah yang muncul. Kemudian yang ketiga, pola dan pengetahuan keluarga dalam mempertahankan kesehatannya. Nah, ini pengetahuan, biasanya berdasarkan juga dari pengalaman, dari tingkat pendidikan, pasien dan keluarganya yang nantinya akan terkait dengan bagaimana pencegahan terhadap sakit dan upaya-upaya untuk mencapai kesembuhan kembali. Berikutnya tipe aplikasi teori praktek home care. Tipe pelayanan home care, ya, tipe pelayanan home care adalah yang pertama tipe pelayanan home care, tipe-tipe agensi, tipe pelayanan, tipe pemberi home care. Kita bahas seperti yang pertama, tipe pelayanan home care. Tipe pelayanan home care bersifat profesional, biasanya berdasarkan profesi dan ketentuan hukum dan regulasi. Jadi pelayanan ini sifatnya lebih profesional, biasanya panggilan gitu ya, on call gitu. Dan didasarkan pada ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. Kemudian teknikal, dari pelayanannya secara peralatan atau non perawatan. Kemudian tipe agensi, ini berupa official agency, dikelola oleh pemerintah. Ada juga yang dikelola voluntary agency, jadi relawan ya. Biasanya yang mengelola adalah LSM. Dana berasal dari donatur, sumbangan kontribusi dari unit wise ya. Jadi ada lembaga sendiri yang mengatur untuk para relawan ini. Privat agency dikelola oleh swasta, hospital based agency dikelola oleh rumah sakit sebagai lanjutan dari home care, dan home care aids agency. Ini adalah tipe-tipe agensi yang menyelenggarakan home care. Adapun tipe pelayanan biasanya bersifat perawatan pada orang sakit, pelayanan masyarakat, dan pelayanan spesialis perawatan di rumah. Ya, jadi ada yang hanya melayani orang sakit, melayani masyarakat, ya, kemudian melayani secara spesialis perawatan di rumah, misalnya khusus home care untuk perawatan luka, untuk ganti balutan, ya termasuk ya perawatan luka, untuk pijat refleksi, atau misalnya untuk para penderita stroke itu dari sisi mobilisasi ya, fisioterapinya dan sebagainya. Nah, itu berdasarkan pelayanan spesial ya, spesialis yang dibutuhkan oleh klien dan keluarganya. Adapun tipe pemberi home care. Tipe pemberi home care, yang pertama home health care, kemudian dokter, terapis fisik, terapis okupasi, terapi bicara pada pasien-pasien yang tidak bisa bicara dengan waktu yang normal, ya.
misalnya ada anak-anak yang disleksia dan sebagainya. Pekerja kesehatan sosial, home care aid. Nah, home care aid ini untuk penanganan untuk kegawat daruratan, ya. Mekanisme home care. Yang pertama, diperiksa terlebih dahulu oleh dokter untuk menentukan apakah secara medis layak dirawat di rumah. Ketika seorang pasien layak dirawat di rumah, artinya dia tidak terlalu membutuhkan alat-alat medis untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, dia menjadi salah satu pasien yang boleh dirawat di rumah. Kemudian kedua, pengkajian dilakukan oleh koordinator harus bersama-sama klien dan keluarga. Artinya tetap menjalin kerjasama ya dengan keluarga. Pelayanan yang diterima klien dikendalikan dan dikoordinir oleh koordinator kasus, monitoring dan evaluasi sesuai dengan kesepakatan. Pengawasan infeksi di rumah. Nah, ini menjadi sebuah tantangan juga, meskipun secara keuntungan tadi, pasien terbebas dari infeksi nosokomial. Akan tetapi, infeksi di rumah ini juga menjadi sesuatu yang harus diwaspadai oleh perawat-perawat home care, manakala lingkungan rumah klien dan di sekitar klien itu tidak bisa menjadi acuan untuk tumbuhnya kesehatan yang lebih baik untuk pasien. Ya. Tujuan pengawasan infeksi di rumah ini adalah keselamatan klien dan perawat, universal precaution, infeksi control depend on patient disease, pencegahan infeksi dapat dilakukan di rumah, ya. Jadi misalnya dengan kondisi seperti sekarang ini, pencegahan COVID-19 juga menjadi salah satu bidang yang bisa dimasukkan ke dalam kegiatan home care, ya. Ya, infeksi kontrol dan sebagainya. Ini menjadi salah satu pengawasan infeksi di rumah untuk perawat-perawat home care. Adapun penkes di rumah. Prinsipnya, untuk penkes disesuaikan dengan materi pendidikan kesehatan yang telah dipelajari, fokusnya pada 5 tugas kesehatan keluarga, role play care, penkes pada keluarga. Jadi, bisa dilakukan dengan berbagai metode ya, agar si pasien ini mendapatkan haknya, ya disesuaikan dengan pendidikan yang memang bisa dipelajari oleh pasien dan keluarga. Fokus pada tugas kesehatan keluarga ya, mulai dari mengenal hingga keluarga bisa membawa anggota keluarganya itu ke pelayanan kesehatan. Role play kan, jadi bagaimana misalnya untuk perawatan luka, itu dicontohkan ya, sehingga ketika si perawat itu tidak ada di keluarga pasien, tugas ini bisa didelegasikan ke keluarga yang lain, anggota keluarga yang lain. Berikutnya tanggung jawab home care nurse, ya perawat home care. Direct care, jadi memberikan pelayanan secara langsung. Kemudian dokumentasi, ini tidak kalah penting ya, karena tetap saja untuk tindakan profesional pasti harus ada hitam di atas putih. Ya, itu menjadi senjata bagi perawat dan juga hak bagi klien untuk mendapatkan pelayanan yang capable, yang bisa dipertanggungjawabkan, ya, akuntabilitasnya. Kemudian koordinator dan manajer kasus, penentu dan kemampuan finansial klien. Jadi ketika melihat kondisi keluarga klien kok dari masyarakat menengah ke bawah, ya kita sebagai perawat bertanggung jawab untuk menentukan tentang biaya yang bebankan pada keluarga. Penentu frekuensi dan durasi perawatan, ya kira-kira butuh berapa lama nih untuk perawatan luka si pasien ini, gitu ya, dengan melihat segalanya, melihat sumber daya keluarga, sumber daya ekonomi, kemudian kondisi pasien sendiri, ya. Kita sebagai perawat harus bisa menentukan itu. Klien advokasi, artinya kita bertugas menjadi pembela manakala misalnya dibutuhkan secara hukum. Adapun peran dan fungsi perawat home care, perawatan langsung,
dan perawatan tidak langsung. Perawatan langsung pastinya memberikan asuhan keperawatan secara langsung pada klien. Kemudian perawatan tidak langsung lebih ke arah kegiatan konsultasi. Ya, konsultasi bisa dilakukan by phone dan sebagainya, tidak harus setiap saat ketemu dengan perawat. Selanjutnya, perawatan langsung. Observasi dan evaluasi keadaan fisik dan emosional. Menyediakan perawatan langsung seperti rehabilitasi, kolostomi, care, dan lain-lain. Mengembangkan perilaku yang positif dalam kesehatan. Mengajarkan untuk menjalankan diet anjuran. Laporkan ke dokter bila muncul gejala baru. Dan mengidentifikasi sumber daya untuk mencapai fungsi kesehatan optimal. Adapun perawatan tidak langsung seperti konsultasi, memberikan pendidikan kesehatan, mengajarkan self-care, menjadi pendidik, peneliti, dan administrator. Adapun mekanisme perizinan untuk pendirian home care ini, pastinya yang pertama berbadan hukum yang telah ditetapkan dalam akta notaris tentang yayasan di bidang kesehatan, di badan kesehatan. Jadi harus tetap ada akta notaris agar secara legal keberadaan pelayanan home care ini bisa lebih aman dan terjamin secara hukum. Kemudian yang kedua, mengajukan permohonan izin home care kepada Dinkes setempat. Ya, ini menjadi syarat yang memang harus dipenuhi sebelum seorang perawat itu memberikan layanan secara home care. Adapun pembayaran dan pola tarif. Nah, ini berdasarkan beberapa pertimbangan yang pastinya juga sudah diatur oleh undang-undang. Untuk pembayaran dan pola tarif, pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, memperhatikan keuangan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat, mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Ya, kita menggunakan empati lah ya ketika melihat kondisi keluarganya mungkin kurang mampu. Nah, kita sebagai perawat juga mempunyai hak untuk bagaimana membela kepentingan masyarakat ini agar bisa lebih menjangkau atau lebih menjangkau pelayanan kesehatan sesuai dengan hak mereka. Untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak terjamin, misalnya ada Askes dan sebagainya, BPJS, maka ditetapkan atas dasar saling membantu melalui suatu ikatan tertulis. Adapun cakupan seluruh unsur pelayanan diberikan secara profesional, besarnya tarif ditetapkan setiap tahunnya. Jadi ada ketentuan untuk tarif-tarifnya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan di mata kuliah kita kali ini. Mohon maaf jika dalam penjelasannya kurang jelas. Jika ada pertanyaan, bisa kita lanjut di forum diskusi. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.